Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan dari BKPSDM Surakarta, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bujang Sawit Surakarta, dan yang terhormat pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bujang Sawit Surakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada acara siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan oleh Ibu Kristina Maria Simarianti, Sarjana Pendidikan, yang keempat yaitu tanya jawab, kritik dan saran dari mentoring dari BKPSDM dan kepala sekolah, dan yang kelima penandatanganan berita acara, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada siang hari ini berjalan lancar dan penuh manfaat. Amin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Sukapurba, Sarjana Agama, untuk memimpin. Silakan untuk berdiri. Indonesia bersatu.
Hadirin dipersilakan. Acara berikutnya yaitu acara inti pada siang hari ini, yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, yang akan dipaparkan oleh Ibu Kristina Maria Sri Maryanti dengan judul pelaksanaan program Cycle Time di kelas 1 sebagai upaya peningkatan kebiasaan dan kemampuan literasi siswa. Kepada Ibu Kristina Maria Sri Maryanti, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk perwakilan dari BKSDM Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat perwakilan dari BKSDM Kota Surakarta, kepada yang terhormat Bapak Sutrisno selaku mentor, dan kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan menghadiri seminar saya pada siang hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Kristina Maria Sri Maryanti, Sarjana Pendidikan, dengan nomor induk PPTK yaitu 1973 08 14 2022 Saya lahir di Surakarta pada tanggal 14 Agustus 1973 dan alamat saya di Petolan RT 4 RW 8 DP Surakarta. Unit kerja saya di SDLP Pecangsari. Untuk memenuhi tugas saya sebagai P3K, saya melaksanakan orientasi kegiatan, yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPTK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, yang saya laksanakan sejak tanggal 20 September hingga tanggal 11 Oktober 2024. Kemudian materi orientasi meliputi yang pertama, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Kemudian yang kedua, pengenalan jabatan. Yang ketiga, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Yang keempat, penerapan fungsi dan tugas di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, muatan lokal yang meliputi anti narkoba, anti korupsi, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Visi-misi pemerintah Surakarta, mohon izin saya bacakan. Untuk visi wali kota dan wakil wali kota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021 hingga 2026, yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang B, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. C, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang D, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang E, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang F, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang G, yang terakhir, yaitu mewujudkan
mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian Bapak Ibu, untuk visi dan misi Akademi Pucang Sawit, visinya yaitu terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan berbudi pekerti yang luhur berdasarkan impact dan impact serta berwawasan lingkungan. Visi dan misi Akademi Pucang Sawit untuk visinya: 1. Menanamkan keimanan melalui pengamalan pelajaran agama. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang ramah, nyaman, dan tentram serta kondusif bagi warga sekolah dan sekitarnya. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran Python. Kemudian yang keempat, terwujudnya pembelajaran terintegrasi dengan pendidikan karakter untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, anggun, kreatif, inovatif, santun, dan mandiri dengan kebiasaan dan keteladanan. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, sehat, salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Keenam, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek dan bakat minat sesuai potensi anak. Yang ketujuh, mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan, mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya. Kemudian rencana kerja PPPK, yaitu unit kerja saya di Akademi Pucang Sawit. Kebetulan saya mengaku sebagai wali kelas 1. Masa kerja saya yaitu mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2027. Tujuan instansi Dinas Pendidikan Surakarta yaitu terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Kemudian Bapak Ibu, izin saya sampaikan untuk isu yang saya angkat pada pelaksanaan seminar ini, yaitu pelaksanaan program Center Time di kelas 1 sebagai upaya peningkatan kebiasaan dan kemampuan literasi siswa. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi dalam berbagai konteks. Di tingkat sekolah dasar, literasi tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami makna dan teks yang dibaca serta mengekspresikan ide dengan jelas dan tepat. Literasi yang kuat menjadi dasar penting bagi perkembangan akademik dan keterampilan hidup siswa di masa depan yang mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Untuk circle time sendiri yaitu metode pembelajaran yang mengajak siswa duduk melingkar untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, atau bermain secara interaktif. Dalam circle time, siswa didorong untuk berbicara, mendengarkan, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Program ini sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, membangun rasa percaya diri, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif, sehingga mendorong kebiasaan literasi yang lebih baik sejak usia dini. Kemudian di era modern, kemampuan literasi siswa banyak sekali dipengaruhi oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Kadang anak-anak kita pada masa sekarang ini, era sekarang, orang tua membiasakan dengan anak diberikan HP. Dengan begitu, kemungkinan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar akan sangat berkurang. Kemudian yang kedua, akses konten digital. Yang ketiga, kurangnya bimbingan di rumah. Mungkin karena orang tuanya, bapak ibu sibuk bekerja, jadi kurangnya pendidikan dan bimbingan di rumah. Yang terakhir, distraksi dari media sosial. Literasi di Akademi Pucang Sawit secara umum dilaksanakan pada hari Selasa, setiap hari Selasa, yaitu pukul 7 hingga
730 tempat di lingkungan SD Negeri Pucang Sawit. Di sini yang perlu menjadi catatan yaitu perlu dikembangkan metode peningkatan literasi serta peningkatan frekuensi kegiatan literasi dalam 1 minggu sehingga peningkatan kemampuan literasi lebih optimal. Oleh karena itu dikembangkan program Circle Time, kegiatan peningkatan literasi yang dilaksanakan seminggu 3 kali. Nah, untuk outputnya langkah awal yaitu mengidentifikasi. Yang pertama itu mengidentifikasi gaya belajar siswa serta media belajar efektif dalam peningkatan literasi. Ditemukan fakta bahwa siswa membutuhkan metode pengembangan literasi yang terpusat dan fokus pada diskusi tanya jawab sehingga Circle Time cocok digunakan. Media belajar yang disukai adalah media buku bergambar. Anak-anak terutama seusia anak kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, kebanyakan mereka akan sangat antusias dan tertarik bila disodori buku yang bergambar. Kalau terlalu banyak tulisan, kebanyakan anak langsung ngelubuh, kok tulisannya banyak sekali. Kebanyakan seperti itu. Kemudian waktu dan tempat kegiatan yaitu kegiatan pengembangan kemampuan dan kebiasaan literasi melalui metode Circle Time pada kelas 1 dilaksanakan di ruang kelas banyak 3 kali sesi dalam seminggu dan melibatkan seluruh siswa di kelas. Ini beberapa dokumen Bapak Ibu yang sudah dilakukan anak-anak kelas 1, yaitu pada saat waktu luang, istirahat ataupun jam-jam tertentu, saya biasanya mengajak mereka untuk kegiatan Circle Time tersebut. Kemudian untuk evaluasi dan refleksi dalam pelaksanaannya, program Circle Time sebagai upaya pengembangan kemampuan literasi siswa berhasil mengembalikan fokus siswa ketika membaca dan memahami bacaan dengan bimbingan terpusat pada guru dan diskusi aktif bersama siswa. Yang kedua, metode Circle Time yang digunakan menghindarkan siswa dari gangguan eksternal, misalnya godaan ngobrol dengan teman sebangku atau teman sebelahnya. Kemudian yang ketiga, kedepannya diperlukan peninjauan ulang terkait media bacaan yang digunakan karena masih terbatas. Guru bisa menghadirkan teks-teks bacaan menarik dan sederhana dan bergambar dari internet sebagai alternatif yang bisa digunakan jika koleksi buku-buku di sekolah belum memadai. Kemudian untuk rencana kerja menengah, yaitu pengadaan logbook bacaan. Logbook adalah rapor atau catatan jejak kegiatan yang dapat digunakan untuk mencatat jejak kegiatan literasi, untuk mengetahui kegiatan apa saja dan kapan buku atau bacaan apa saja yang sudah dibaca oleh peserta didik. Kemudian pengadaan media belajar yang lebih variatif. Media belajar yang variatif, yang bergambar, itu berpengaruh pada minat siswa dalam mengikuti program kegiatan pengembangan literasi. Oleh karena itu, sekolah dapat mempertimbangkan untuk mensortir atau menambah koleksi buku bacaan bergambar yang cocok untuk siswa SD. Kemudian yang terakhir, menunjukkan siswa sebagai pemimpin kegiatan. Kedepannya guru juga bisa mengajari siswa untuk mengambil alih sesi diskusi dengan memberikan siswa tanggung jawab untuk menjadi moderator atau menanyai satu persatu terkait dengan bacaan apa saja yang sudah dibaca. Di sini biasanya saya menunjuk justru anak-anak yang sangat aktif di kelas. Kadang saya susah untuk mengendalikan karena terlalu aktif, maka biasanya saya beri tanggung jawab untuk saya jadikan ketua. Ayo kamu jadi ketua, kamu pimpin teman-teman. Dengan begitu si anak akan merasa oh saya diberi tanggung jawab dan aktifnya menjadi aktif yang berarti positif. Kemudian kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah pelaksanaan program Circle Time kelas 1 khususnya di SD Negeri Pucang Sawit telah menunjukkan
penuh perhatian, sehingga literasi verbal dan pemahaman bacaan mereka akan meningkat. Nah, untuk langkah selanjutnya, rencana kerja difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas di media literasi yang digunakan selama sesi, penunjukan siswa sebagai moderator sesi literasi untuk melatih keterampilan komunikasi mereka, serta pengadaan logbook tadi sebagai catatan jejak kegiatan dan perkembangan siswa. Kemudian, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Kemudian, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Oh ya, Bu Yani, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Lian tadi. Atas paparannya tadi menginspirasi saya untuk juga menggunakan circle time di kelas saya saat literasi membaca. Nah, pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara memastikan kalau semua siswa itu termasuk yang pemalu ataupun yang kurang percaya diri dapat berpartisipasi aktif dalam circle time ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Yani untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Bu Yani tadi, untuk memastikan bagaimana anak yang pemalu atau yang kurang percaya diri, itu biasanya tahapannya saya untuk tahapan awal biasanya saya ajak dulu pendekatan dengan langkah yang lebih mana ya? Awal-awal saya ajak mereka hanya mendengarkan. Saya membacakan cerita, mereka hanya mendengarkan sebagai pendengar. Nah, dari apa yang sudah mereka dengar, saya pancing anak tersebut untuk coba apa yang tadi sudah Ibu baca itu, apa yang kamu ingat, isinya tentang apa. Nah, dengan begitu, dengan memancing seperti itu, otomatis anak yang tadinya pemalu, dan kebetulan di kelas saya juga ada anak yang seperti itu. Dia sebenarnya membaca sudah sangat lancar, tapi dia tidak pernah kalau diajak bicara itu suaranya pelan sekali. Terus saya pancing seperti itu. Akhirnya anak mau berbicara, walaupun saya harus sering membesarkan volume suara anak tersebut. Dengan pendekatan seperti itu, anak otomatis akan merasa nyaman. Yang pertama nyaman dulu, jadi kalau aku berbicara, guru ternyata mau mendengarkan dan guru ternyata ingin mendengarkan. Nah, seperti itu Bu. Terima kasih. Dan terima kasih pertanyaan Ibu Yani. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau memberikan pertanyaan. Setuju? Oh, ayo, Pak. Berarti satu kelas isinya berapa? Kelas 1 kebetulan 19. Berarti menjadi beberapa kelompok siswa ini. Beberapa kelompok. Berarti satu guru untuk membuat rencana kerja di mana? Kalau yang seperti itu biasanya anak yang belum menyelesaikan tugas dari saya, tetap saya suruh menyelesaikan tugas. Biasanya seperti itu Pak. Kalau yang sudah menyelesaikan tugas, saya ajak mereka untuk circle time. Biasanya seperti itu. Jadi biar yang sudah selesai tidak rame, tidak lari. Biasanya kan anak kelas 1 suka seperti itu ya Pak. Jadi untuk memancing supaya mereka tidak lari-lari sendiri, ayo yang pekerjaannya belum selesai tetap diselesaikan, nanti dinilai. Yang sudah ikut Bu Guru, terus kita circle time gitu Pak. Biasanya. Berarti setelah itu juga masuk ikut pulau apa buat seperti ini? Untuk sementara belum ya Pak, hanya circle time kan dari literasi kita biasanya pagi ya Pak. Oh, Biasanya pagi. berarti bahasanya sunnah aja gitu ya? Hanya untuk mancing biar kelas tidak riuh gitu loh Pak. Untuk bahan bahasanya kita bagaimana? Pak, kalau sudah baca, Satu memang bukunya Bukunya sama. beda. Oh itu ada
itu pas pelajaran bahasa Jawa kebetulan. Jadi daripada ramai, ayo yang lain belum selesai, kamu baca. Gitu. Boleh baca masing-masing beda-beda apa gitu nggak apa-apa ya? Ada yang kalau sudah lancar baca, biasanya saya suruh baca, terus saya mendengarkan. Terus nanti kalau ada yang salah, saya betulkan. Berarti itu satu orang, satu kelompok tidak mesti bukunya sama semua, sama semua. Kalau pas pelajarannya itu ya Pak, tapi kalau pas pagi, anak-anak sukanya buku-buku yang dari perpus, tapi kan di perusahaan kami bukunya juga terbatas ya Pak. Dan kebetulan untuk anak-anak saya itu mereka tetap antusiasnya buku yang bergambar. Oh. Gambarnya banyak. Kelas 1 ya Bu? Iya, kelas 1. Visualnya harus dibantu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian acara pemaparan sekaligus tanya jawab. Kita berikan pos dulu. Luar biasa pemaparan dan pertanyaannya dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya yaitu saran dan mentoring. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pucang Sawit. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Pauli selaku pembawa acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati petugas dari BKP SDN Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati dan Pucang Sawit. Lalu yang pertama, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersemuka di ruangan kelas 1 dan di Pucang Sawit dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maryanti yang sudah menyampaikan perkenaan seminar pada siang hari ini. Untuk selanjutnya berkenaan dengan pemaparan bunga dan luar biasa bagus. Saya harapkan dalam secret time itu tidak bisa dimasukkan dalam pelajaran bunga, ya. Saya harapkan seandainya begitu, karena kelas 1 itu kemampuannya sangat-sangat berbeda, ya. Ada yang sudah pandai membaca lancar, ada yang belum, bahkan ya bagi yang belum itu adalah melanjutkan pekerjaan mungkin dengan bimbingan Bumar. Bagi yang sudah selesai, yang bacanya lancar dalam menjawab soal atau mengerjakan tugas buku itu mesti singkat, karena soalnya ya juga bentuknya pendek-pendek, mudah-mudah, sehingga anak yang sudah bisa membaca lancar itu mesti cepat rampung. Mungkin hanya pertanyaan berapa jumlah kaki sapi. Nah, bagi yang belum baca langsung jawab 4. Tapi bagi yang belum bisa baca, berapa jumlah kaki sapi saja mau baca belum bisa, maka kan perlu penjelasan yang lebih atau pendekatan pada anak ini. Maka yang sudah selesai itu walaupun hanya literasi, tetapi tidak terfokus pada sebelum pelajaran, karena dilaksanakan itu hanya setiap Selasa, Bapak Ibu dari PKPSDN itu yang literasi. Kalau Rabunya itu adalah untuk religi, itu adalah sholat kita bersama, dengan nanti ditambah oleh guru agama dengan ilmu agama. Kemudian Kamisnya adalah numerasi, untuk hitungnya. Jumatnya hanya kesehatan biasanya, dengan senam, mungkin dengan kerja bakti lingkungan sekolah. Maka nanti mohon Jumat itu dikembangkan bisa masuk dalam
pembelajaran seandainya pun itu dibutuhkan, ataupun sekali-sekali kita menuju ke perpustakaan cara bersama-sama, itu adalah supaya nanti anak lebih tergugah lagi di perpustakaan, mungkin bacanya yang lebih banyak ataupun lebih kompleks lagi anak sehingga bisa memilih kaitannya dengan kesukaan anak. Biarlah anak membaca buku apapun, yang penting intinya itu adalah pengetahuan wawasan bagi anak yang penting disukai. Mungkin ini cuma luar biasa, karena nanti untuk anak-anak dengan teknik skill lain ini anak lebih maju lagi dalam literasi membacanya dan juga akan meningkatkan pemahaman anak terhadap bacanya. Itu terima kasih. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Berikan yang telah memberikan saran. Kemudian yaitu untuk saran berikutnya diharapkan dari perwakilan BKPSDM Surakarta untuk memberikan saran atas pemaparan presentasi dari Bu Kristina Maria Srimalia Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terhormat Bapak Plasma dan hormati Bapak Ibu Dewan Guru di SD Negeri Bintang Sawit, dan yang saya hormati Ibu Sri Marianti yang tadi sudah memaparkan hasil dari orientasi kerja selama di bulan ini. Saya apresiasi ya, jadi bulan yang tadi sudah menyampaikan di gagasannya literasi anak didik di kelas 1. Maksudnya memang dalam waktu yang singkat ini kita bisa membuat sebuah ide gagasan yang kreatif, bisa mengembangkan minat desa berjalan itu satu hal yang luar biasa. Jadi sebuah perubahan yang kita sudah membuat aplikasi yang begitu canggih, yang membuat biaya yang besar, tapi hal-hal kecil tapi mempunyai dampak yang luar biasa, kita akan lebih baik. Jadi kalau kita buat aplikasi maunya biaya membuatnya sekitar 50 juta, tapi itu tidak digunakan secara berbanding juga malah percuma. Jadi malah jadi sampah aplikasi. Karena sekarang tumbuhan dari pusat juga untuk inovasi, tidak mesti harus inovasi, ya tidak mesti harus aplikasi, tapi berupa kegiatan yang sekiranya bisa membawa dampak yang sekiranya bermanfaat. Kecil tidak apa-apa, tapi itu akan nanti bisa berkembang dan bisa diakomodir atau diadopsi oleh teman-teman yang lain. Ya, harapan kami kecil tadi nanti bisa dikembangkan lagi, dimodifikasi lagi, mungkin terkait sarana-prasarana dan medianya juga dikembangkan lagi, dibedakan lagi. Jadi nanti akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi saya ucapkan selamat kepada Ibu ketika di SD. Ini sebenarnya berapa kira-kiranya? Katanya sekarang ada 4 ya. Jadi lumayan ya. Jadi terbilang Ibu yang ketiga saya ucapkan selamat bergabung di pemerintah Kota Surakarta. Jadi Ibu jangan mikir waktu ketika karena semuanya sama ya. Sebenarnya ASN, jadi sama, statusnya sama. Jadi tanggung jawab sudah sama. Kita sama-sama mengurungi pemerintah Kota Surakarta. Ibaratnya, jadi pemerintah Kota Surakarta adalah sebuah ladang bagi kita, tempat kita mencari nafkah
tentang uri-uri, wong tani itu sawah, kami ya sawah, diabur, oh biar subur, hasilnya bagus. Jadi kalau kita uri-uri tugas kita masing-masing mencari ide-ide kreatif sehingga nanti bisa menghasilkan output yang luar biasa. Jadi bisa ada kepuasan tersendiri dengan tidak ada biaya, tapi kita membuat ide kreatif yang bisa membuat dampak yang luar biasa, itu sebuah kepuasan tersendiri. Jadi sebenarnya apa seharian anak-anak itu sampai nanti juga. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat sudah menyelesaikan orientasi, selamat bergabung di beberapa masyarakat, dan intinya orientasi cuma sekali seumur hidup gitu. Nanti takut lagi orientasi, jadi nanti kalau dengan mau perpanjangan kontrak sudah tidak ada orientasi lagi, jadi cuma sekali seumur hidup, kecuali kalau nanti yang bersangkutan pindah formasi, yaitu otomatis saya tidak formasi harus ikut orientasi lagi di tempat yang berbeda. Jadi kalau selama sama formasinya, berarti tinggal cuma satu kali orientasi. Ini mengapa Pak? Mohon maaf, ini saya sama teman-teman di sini mungkin repotnya. Ini saya juga mau izin mau melanjutkan perjalanan. Kita mau ke SMP 20 karena ini jam kedua, ada dua atas juga. Jadi kita mau maaf, kami sama teman-teman mau maaf kalau ya salah. Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran untuk kita semuanya, khusus Ibu Sri Maria Sarjana Pendidikan. Semoga saran-saran baik dari kepala sekolah dan BKPSDM bisa meningkatkan kinerja ide gagasan kita di satuan pendidikan yang kita tempati. Acara selanjutnya yaitu acara yang kelima, yaitu penandatanganan berita acara mekor yang akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah di Bintang Sawit. Bapak Pendidikan dan Bapak silakan. Terima kasih Bapak Guru Semasa Pendidikan telah menandatangani berita acara acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah acara laporan orientasi pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari BKPSDM, Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru semuanya yang telah berkenan untuk hadir dalam laporan orientasi siang hari ini. Bila kita hidayah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.